Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, jilid 4C, tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal subtema 2 ya. Jadi adik-adik yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4 ya. Dan tentunya sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke latihan soal subtema 2 ya di tema 7 ya. Subtema 2 itu indahnya keragaman budaya negeriku. Di sini dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1, makna kata budaya dapat dicari dan ditemukan di, nah ini jawabannya adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Makna kata keragaman yang tepat adalah keragaman, itu berarti hal beragam, bisa ya. Kemudian perihal beragam-ragam atau perihal beragam ini juga bisa ya. Jadi jawabannya bisa A, bisa C ya adik-adik sekalian ya. Kita jawab A dan C atau A saja tidak apa-apa ya. Ini sebenarnya A dan C itu sama ya, hal beragam ya. Oke, kemudian nomor 3, bacalah paragraf berikut ya. Ini ada paragraf, saya baca terlebih dahulu ya. Reok Ponorogo merupakan kesenian khas Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, khitanan, dan peringatan hari-hari besar nasional. Seni reok Ponorogo terdiri atas beberapa rangkaian, yaitu 2-3 tarian pembukaan. Nah, pertanyaannya, informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, oke, untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi jawabannya yaitu ini ya. Informasi pentingnya yaitu reok Ponorogo merupakan kesenian khas Ponorogo, Jawa Timur. Ya, ini untuk jawaban nomor 3 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjelaskan informasi penting dalam teks adalah, oke, untuk yang nomor 4 jawabannya yaitu membaca teks dengan seksama, kemudian mencari makna kata-kata sulit dalam teks. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Lanjut kita ke soal nomor 5. Di sini ada teks lagi ya untuk dibaca ya. Bacalah teks berikut. Beberapa bentuk keanekaragaman di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Bentuk keanekaragaman tersebut tidak hanya berupa kekayaan alam tetapi juga budaya. Keragaman budaya seperti senjata tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, dan tari tradisional menjadi objek yang dapat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Contohnya batik, keris, angklung, wayang, dan tari saman telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Penetapan tersebut menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya, tuliskan ide pokok dan ringkasan paragraf tersebut ya. Kita diminta untuk menuliskan ide pokok dan ringkasan paragraf ya untuk soal nomor 5 ya. Oke. Di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi oke ya. Ide pokoknya yaitu keragaman budaya di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian ringkasannya, keragaman budaya di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Keragaman budaya tersebut antara lain senjata tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, dan tari tradisional. Penetapan tersebut menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5 ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran IPA ya. Nomor 1. Listrik statis dapat terjadi karena jawabannya yang A yaitu muatan listrik yang tidak mengalir pada suatu benda. Statis berarti dia tap ya atau tidak mengalir. Kalau yang mengalir itu adalah listrik dinamis. Nomor 2,
Pada percobaan listrik statis, Komang menggunakan balon dan kain wol. Permukaan balon digosok-gosokkan dengan kain wol untuk beberapa saat. Lalu balon didekatkan dengan rambut dan rambut tampak terangkat ke arah permukaan balon. Hal ini disebabkan jawabannya yang A. Muatan negatif pada permukaan balon lebih banyak. Lanjut kita ke soal nomor 3. Dua muatan listrik jenis jika didekatkan akan, kalau jenis itu akan tolak menolak ya. Sebaliknya dua muatan listrik yang tidak jenis jika didekatkan akan tarik menarik. Oke, di sini udah saya tuliskan juga di sekalian ya. Jawaban untuk soal nomor 3 ya. Yaitu kalau jenis akan tolak menolak, kemudian yang beda jenis akan tarik menarik. Itu untuk soal nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 4. Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik berikut. A. Blender, B. Setrika, C. Gitar listrik, dan D. Televisi. Nah, kira-kira perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik tersebut adalah ini untuk yang nomor 4 ada di sekalian ya. Jadi pada blender itu perubahan energi yang terjadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian setrika itu dari energi listrik menjadi energi panas. Gitar listrik itu dari energi listrik dan gerak menjadi energi bunyi. Kemudian televisi itu dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4. Lanjut kita ke soal nomor 5. Bagaimana lampu di rumahmu dapat menyala? Jelaskan secara singkat. Nah, ini proses lampu di rumah dapat menyala ya. Jadi cara lampu di rumah dapat menyala karena terjadi aliran listrik dinamis ya. Listrik dinamis itu yang mengalir ya. Energi listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melewati lampu sehingga lampu dapat menyala. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP nomor 1. Skema berikut yang menunjukkan penari bergerak melalui garis horizontal adalah, ini garis horizontal itu yang mana? Kalau ini namanya vertikal adik-adik sekalian ya. Kemudian ini diagonal. Horizontal itu yang C ya. Jadi garis horizontal yang C. Perhatikan pola lantai berikut untuk jawab soal nomor 2 dan 3. Ini bentuknya segitiga ya. Oke, pertanyaannya untuk soal nomor 2. Formasi penari pada gambar membentuk pola lantai. Jawabannya tadi segitiga ya. Kita lihat gambarnya yaitu segitiga ini tadi ya. Oke, gambarnya segitiga. Kemudian untuk yang nomor 3. Oke. Ya. Pola lantai dapat dilakukan jika tarian tersebut dilakukan secara berarti berkelompok ya. Kalau sendirian tidak bisa membentuk pola segitiga ya. Jadi jawabannya adalah berkelompok. Saya tuliskan di sini ya. Berkelompok. Oke. Nomor 4. Buatlah skema pola lantai dari gerak yang dilalui penari dengan ketentuan berikut. A. Penari bergerak membentuk garis diagonal ke arah depan. Kemudian yang B. Penari bergerak membentuk garis lurus ke arah depan. Yang C. Penari bergerak membentuk lingkaran searah jarum jam. Jadi yang A itu diagonal ke depan, yang B itu lurus ke depan, yang C itu lingkaran searah jarum jam. Ya, kira-kira seperti apa? Nah, ini jawabannya adik sekalian ya. Untuk nomor 4 ya, pola lantai dari gerak yang dilakukan penari dengan ketentuan A. Penari bergerak membentuk garis diagonal ke arah depan. Lah ini ya. Ini panggungnya, depan panggung lah ini diagonal. Kemudian penari bergerak membentuk garis lurus ke arah depan yang seperti ini gambarnya, ini depan panggungnya ini lurus ke depan. Kemudian yang C membentuk lingkaran searah jarum jam ya, berarti ini ya. Jadi membentuk lingkaran searah jarum jam, arah jarum jam ke sini ya di sekalian ya. Itu untuk soal nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 5, buatlah skema formasi pola lantai untuk 6 orang penari ya, 6 orang penari ya. Misalnya ini A, B, C, D, E, F berarti 6 orang dengan membentuk sebagai berikut. Yang A zigzag, kemudian yang B lingkaran, yang C 2 garis vertikal. Ya, ini ya. Jadi membuat skema formasi pola lantai untuk 6 orang penari A, B, C, D, E, F dengan bentuk-bentuk. Oke, bentuk-bentuknya seperti apa ya, sesuai dengan soal. Yang pertama tadi adalah bentuknya zigzag. Nah, zigzag itu seperti apa? Lah ini adik-adik sekalian ya, 6 orang berbentuk zigzag. Nah,
Kemudian yang B berbentuk lingkaran, ini 6 orang ya, A, B, C, D, F. Kemudian yang C tadi membentuk 2 garis vertikal ini. Sini 3, sini 3, ini berarti 2 garis secara vertikal ya. Kalau ke sini horizontal, kalau ini berarti vertikal. Itu adik-adik sekalian ya untuk muatan SPDP. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu IPS. Nomor 1. Nama rumah adat dan asal daerah pada gambar berikut adalah, ini adalah rumah Hona ya dari Papua, maka jawabannya yang A. Lanjut kita ke halaman berikutnya, halaman 136. Ya, ini dia. Rumah adat dan asal provinsinya yang tepat adalah, nah, Tongkonan dari Sumatera Selatan, salah ya. Kemudian yang B, Lamin dari Kalimantan Timur, lah ini yang betul ya. Rumah Lamin itu dari Kalimantan Timur. Nah, kalau C, Joglo, nah Joglo itu dari Jawa ya, bukan dari Sumatera. Kemudian yang D, Rumah Gadang itu dari Sumatera ya, bukan dari Sulawesi ya, Sumatera Barat Rumah Gadang itu. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 3. Rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan titik-titik masyarakatnya. Oke, jadi disesuaikan dengan aktivitas atau kegiatan ya. Jadi disesuaikan dengan aktivitas ya. Aktivitas atau kegiatan masyarakatnya. Nomor 4, contoh pakaian adat antara lain Bundo Kanduang dan Ulos. Daerah asal pakaian tradisional tersebut secara berturut yaitu Bundo Kanduang. Kanduang itu berarti dari Sumatera Barat ya, dari Padang Sumatera Barat. Kemudian Ulos itu dari Sumatera Utara ya, ini nomor 4. Jadi jawabannya adalah Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya. Kemudian nomor 3 tadi aktivitas atau kegiatan. Sekarang nomor 5, tuliskan 3 nama pakaian adat beserta daerah asal dan keunikannya. Oke. 3 nama pakaian adat beserta daerah asalnya. Nah, ini dituliskan banyak sekali ya. Oke, misalnya pakaian Ule Balang ini dari Aceh, Ulos ini dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri dari Riau, Belanga dari Kepulauan Riau, Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, serta Tulang Bawang dari Lampung. Nah, ini ya. Yang dari Sumatera pada diminta 3 serta daerahnya, ini dituliskan semua ya. Dari Jawa ada baju pangsi itu dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian dari daerah istimewa Yogyakarta, dan pesaan itu dari Jawa Timur. Ini ya, karena diminta 3 ini sudah lebih dari 3 ya. Kemudian selain dari Sumatera, Jawa, di sini juga sudah saya tuliskan juga, ini dari Kalimantan ya. Ada baju perang itu dari Kalimantan Barat, baju pengantin Gajah Gamuling Baular Lulut itu dari Kalimantan Selatan. Kemudian dari Sulawesi ada Biliu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju Gembe dari Sulawesi Tengah, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar ini dari Sulawesi Barat ya. Ini silakan adik-adik bisa dipilih 3 saja ya, karena diminta menyebutkan 3 pakaian adat beserta daerah asalnya. Itu adik-adik sekalian ya untuk muatan pelajaran IPS. Selanjutnya kita ke muatan PPKN. Muatan PPKN ya, KD 3.4 nomor 1. Mendengarkan pemandu saat berkunjung ke salah satu anjungan rumah adat merupakan salah satu usaha. Jawabannya yang C, pelestarian rumah adat. Nomor 2. Berikut aktivitas yang menunjukkan pelestarian rumah adat adalah, jawabannya yang A, memperkenalkan rumah adat daerah asal pada teman. Nomor 3. Bangga menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini merupakan salah satu usaha pelestarian. Nah, kebaya berarti pakaian adat ya. Jadi jawabannya adalah pakaian adat, ini nomor 3 ya. Jadi pelestarian pakaian adat. Selanjutnya nomor 4. Contoh kegiatan yang menunjukkan usaha pelestarian tari adat. Nah, pelestarian tari adat ini yaitu contohnya mempelajari gerakan tarian adat dan memperkenalkan kepada masyarakat melalui pementasan tari. Nah, ini ya, pelestarian tarian adat itu contohnya seperti itu. Kita mempelajari kemudian memperkenalkan kepada masyarakat melalui pementasan.
Kemudian nomor 5, saat melakukan study tour ke Taman Mini Indonesia Indah, Made melihat temannya membuang sampah sisa makanan di sekitar anjungan rumah adat. Tindakan apa yang sebaiknya Made lakukan dalam upaya pelestarian rumah adat? Apa yang akan terjadi jika Made mengabaikan sampah tersebut? Oke ya, jawaban untuk nomor 5. Jadi tindakan sebaiknya dilakukan Made dalam upaya pelestarian rumah adat adalah mengambil sampah milik temannya, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu Made membicarakan kepada temannya akan bahaya jika membuang sampah sembarangan itu ya. Jadi sampahnya diambil kemudian dibuang di tempat sampah, baru membicarakan kepada temannya bahwa bahaya jika membuang sampah sembarangan. Nah, kalau Made tidak melakukan seperti itu atau mengabaikan, bagaimana yang terjadi? Maka lingkungan anjungan menjadi kotor dan tidak nyaman dipandang mata. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan latihan soal tema 7 subtema 2 ya. Untuk penjelasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.